Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Raja Tiansang dengan liar menyerang para Raja Roh, namun dia masih tidak bisa menghancurkan jantung biru milik para Raja Roh. Di saat berikutnya, Goyan muncul dan tertegun melihat kondisi Xiaoyan saat ini. Pada saat yang sama, setelah Goyan menguraikan susunan formasi kuno, tiba-tiba pemulihan tubuh Raja Roh berhenti seketika. "Tuanku, kamu benar-benar berhasil," Raja Tiansang berkata sambil tersenyum yang menunjukkan kegembiraan. Segera dia melihat para Raja Roh dan dia berpikir sejenak. Jika aku bisa memenjarakan para Raja Roh ini, mungkin aku memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Pada saat ini tatapan Raja Tiansang terkunci pada tumpukan daging cincang terdekat yang ada di depannya. Dia melihat ada 2 jantung biru dari 10 Raja Roh yang mengambang di kehampaan. "Aku tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan kalian. Jika kalian dapat menghilangkan cahaya biru di tubuh reinkarnasi yang mulia, aku tidak akan menanyakan hal yang lain." Raja Tiansang berkata dengan dingin. Meskipun dia dapat menghancurkan tubuh mereka, tetapi jiwa dari 10 Raja Roh berada di istana surgawi. Karena Raja Tiansang telah menyadari hal ini, maka dia memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Dan alasan mengapa kekuatan 10 Raja Roh bisa menjadi kuat setelah dihancurkan, itu karena jiwa-jiwa hantu roh terus dikorbankan untuk 10 Raja Roh di istana surgawi. Selama ada jiwa yang dikorbankan, maka kekuatan para Raja Roh akan terus meningkat. Namun di bawah pembatasan yang dilakukan oleh Goyan, jiwa mereka tampak meringkuk di dalam jantung yang berwarna biru. Saat ini Raja Tiansang masih memegang tombak naga perak di tangannya. Kemudian suara nyanyian naga meledak dari ujung tombak dan dengan cepat dia berubah menjadi pelangi panjang bergegas menuju ke arah roh hantu dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera tombak panjang Raja Tiansang menembus puluhan sosok hantu roh dalam sekejap. Mereka terlihat sangat rentan di bawah tekanan Raja Tiansang yang membuat tubuh para hantu roh langsung meledak. Tubuh mereka tidak memiliki jiwa, dan mereka seperti boneka tanpa jiwa yang membuat Raja Tiansang tidak memiliki belas kasihan sedikit pun. "Raja Tiansang, kamu seperti orang bodoh. Kamu tidak dapat membunuh kami kali ini. Masih banyak waktu untuk berurusan dengan kami, tapi sayang sekali reinkarnasi yang mulia tidak memilikinya. Kali ini dia pasti akan mati, karena tidak ada satupun desensi yang bisa menyelamatkannya. Jika kamu tidak percaya, coba rasakan tubuhnya. Apakah saat ini dia masih memiliki jiwa?" Tiba-tiba suara seperti guntur keluar dari jantung biru milik Fusing. Mendengar apa yang dikatakan Fusing, wajah Raja Tiansang terlihat menjadi lebih suram, karena sekarang dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiaoyan. Apalagi dia tidak bisa merasakan jiwa Xiaoyan, dan Raja Tiansang juga tidak dapat memastikan hidup dan matinya saat ini. Dia juga menemukan sesuatu yang aneh dalam masalah ini. Bagaimanapun, Raja Tiansang dan Yueli berasal dari dunia bawah, dan jika Xiaoyan benar-benar mati, seharusnya Raja Tiansang maupun Yueli dapat merasakan fluktuasi jiwa Xiaoyan sebelum jiwanya menghilang. Namun saat ini keduanya tidak merasakan hilangnya jiwa Xiaoyan, dan mereka juga merasakan bahwa jiwa Xiaoyan berada di suatu tempat yang bukan berasal dari dunia ini. Memikirkan hal ini, Raja Tiansang juga merasa sangat aneh ketika melihat situasi yang dihadapi oleh Xiaoyan. "Mengapa kamu masih berbicara omong kosong? Meskipun aku tidak tahu apakah Xiaoyan akan mati di sini atau tidak, tetapi aku yakin Xiaoyan tidak akan menyerah dengan mudah. Lagi pula dia adalah reinkarnasi dari yang mulia, jadi tidak mungkin dia akan mati begitu mudah. Dengan keberuntungannya, aku dapat memastikan bahwa dia dapat mengatasi kesulitannya sendiri.
dan kalian tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Raja Tianzang berkata dengan dingin, lagi pula dia memiliki kepercayaan kepada Xiaoyan. Namun bukan karena Raja Tianzang sangat percaya diri, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menguji Fu Xing, karena sebenarnya dia sendiri tidak dapat memprediksi keadaan Xiaoyan saat ini. Jadi dia berencana untuk membawanya pergi dari tempat ini. Sekarang dia berpikir dengan tenang untuk menemukan metode menyelamatkan Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Fu Xing langsung bereaksi. Sekarang aku akan mengatakan kepadamu yang sebenarnya, bahwa istana surgawiku pun tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya. Jadi meskipun dia belum mati saat ini, sekarang kalian sudah terlambat untuk dapat menyelamatkannya. Fu Xing berkata dengan tenang. Sekarang sepertinya dia tidak terburu-buru karena tubuhnya disegel dan tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Apakah kamu berpikir dengan pembatasan seperti ini dapat menahan kebangkitan kami? Fu Xing melanjutkan dan terlihat sangat percaya diri saat ini. Meskipun tubuhnya telah menjadi daging cincang, namun tepat ketika suara dari Fu Xing jatuh, tiba-tiba jantung biru itu memancarkan cahaya biru. Pada saat yang sama, Raja Tianzang melihat potongan tubuh yang mulai bergerak dan tiba-tiba daging serta darah terus membentuk tubuh. Tepat ketika melihat pemandangan ini, Raja Tianzang langsung beralih melihat Goyan lagi dengan cepat. Aku tidak berharap pembatasan kunoku dapat dipatahkan. Sepertinya aku tidak dapat sepenuhnya menekan mereka. Goyan mendengus dingin saat melihat pemandangan ini dan membuatnya merasa sangat aneh. Karena pembatasan yang dibuat olehnya seharusnya cukup untuk menekan Tianzu, Fu Xing, dan 8 Raja Roh lainnya. Namun setelah beberapa waktu, daging dan darah mereka secara bertahap dipulihkan, seolah-olah pembatasan Goyan telah dipatahkan dengan mudah. Tepat ketika melihat itu, Raja Tianzang sedikit mengerinyit. Dia tidak pernah takut dengan 10 Raja Roh, tetapi jika mereka tidak dapat ditekan, dia tidak akan dapat memperoleh kesempatan untuk bernegosiasi. Apalagi jantung berwarna biru aneh ini dapat melindungi jiwa mereka secara langsung. Jika tidak, Raja Tianzang akan menggunakan metode pencarian jiwa. Namun ketika mendengar kata-kata Fu Xing, sepertinya dia tidak sedang membohonginya saat ini. Tampaknya mereka mampu mengubah Xiaoyan menjadi seperti ini. Namun sepertinya kekuatan ini juga berada di luar kemampuan mereka. Ini sudah di luar harapanku. Raja Tianzang bergumam di dalam hatinya. Segera sekali lagi dia melambaikan tombak naga perak di tangannya. Kemudian menghancurkan daging dan darah yang telah pulih di bawah pembatasan Goyan sebelumnya. Dan mereka masih dapat memulihkan tubuhnya. Hal ini secara alami tidak akan dibiarkan Raja Tianzang dengan mudah. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya membuang-buang tenagamu. Suara Fu Xing terus keluar, namun Raja Tianzang sepertinya tidak mau mendengarnya. Dia terus menatap 10 Raja Roh dan setelah pulih sedikit, Raja Tianzang akan terus menghancurkan tubuhnya lagi. Sekarang ekspresi Raja Tianzang secara bertahap menjadi santai, karena 10 Raja Roh tidak dapat memulihkan tubuhnya dengan cepat. Jika kedua belah pihak tidak membuat kesepakatan, sepertinya Raja Tianzang akan terus melakukan hal ini. Pada saat yang sama di dunia kekacauan, kesadaran Xiaoyan datang ke alam kekacauan ini tanpa bisa dijelaskan. Namun setelah dia melewati pilar menembus seluruh kekacauan, dia masih tidak membuahkan hasil, yang membuatnya juga semakin bingung. Bayangan hitam besar sebelumnya tidak melahapnya, tetapi justru menariknya ke dalam kekacauan lain dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya ruang ini mirip dengan ruang sebelumnya, namun di ruang ini tidak ada bayangan hitam raksasa dan hanya ada pilar yang melewati kekacauan. Tapi sejauh mata memandang, dia dapat melihat ada platform melingkar dengan 9 atau 10 platform batu di atasnya, dan ada sosok biru di setiap platform batu. Tampaknya semua sosok biru ini terlihat sama dengan lainnya, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, mereka memiliki perbedaan satu sama lainnya. Segera Xiaoyan melihat sekeliling, kemudian dia melihat telapak kakinya. Dengan cepat dia menemukan bahwa ada batu di bawah kakinya.
Tampaknya salah satu yang terakhir dari kalian telah berkumpul, dan kalian sudah melihatnya. Mulai sekarang, nama kodemu di sini adalah 9. Tepat ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia melihat sekeliling dengan aneh. Kemudian dia melihat sosok yang paling mencolok di depannya, yang merupakan sosok biru tertinggi dan membuka mulutnya untuk berbicara secara perlahan. Namun kali ini Xiaoyan bisa mengerti kata-katanya, dan dia menceritakan apa yang mereka alami saat ini, yang membuat Xiaoyan merasa aneh dan tidak berdaya. Aku tidak tahu di mana tempat yang kulihat sekarang. Bahkan aku tidak tahu mengapa aku ditarik ke dalam kelompok tanpa alasan. Dan aku bahkan memiliki kode sekarang. Xiaoyan bertanya di dalam hatinya, dan dia hanya ingin tahu di mana tempatnya berada saat ini. Dari mana kamu berasal? Namun dalam hal ini, kamu juga memiliki hak untuk tidak menjawab. Kami berkumpul bersama tanpa kepentingan apapun, dan semua orang dapat berbicara dengan bebas di sini, dan dapat juga memilih diam. Sosok biru itu berkata kepada Xiaoyan, namun banyak sosok biru lainnya tidak berbicara dan mereka memilih tetap diam. Sampai saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya, apakah itu nyata atau tidak. Karena Xiaoyan merasa ini seperti ilusi, tapi dia selalu memiliki keyakinan bahwa ini bukanlah ilusi. Namun dalam situasi ini, Xiaoyan tidak berbicara sesuka hati, karena sebagian sosok biru di sekitarnya tidak mengerti bahasa yang digunakan dan semuanya tampak tidak dapat dijelaskan. Saat melihat ini, Xiaoyan tidak banyak berbicara karena dia tidak memiliki alasan untuk berbicara. Jadi dia hanya bisa terus berjalan di atas platform batu di bawah kakinya. Sekarang dia menginjak 2 platform batu di bawah kakinya. Saat ini ada 9 platform batu di bawah kakinya. Dari sinilah dapat dinilai bahwa kode 9 yang dikatakan sebelumnya berdasarkan jumlah platform batu yang ada di kakinya. Adapun sosok biru yang berbicara berada di atas 2 platform batu. Pernahkah kalian mendengar bahwa Taisu telah melancarkan invasi ke Sensi? Tepat ketika Xiaoyan akan bergerak, ada 4 sosok biru dengan 4 palang horizontal di atas platform batu di bawah kakinya dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan masih mengerti apa yang mereka bicarakan, yang membuatnya semakin takut untuk bersikap dengan santai. Meski begitu, Xiaoyan masih tidak ingin berbicara karena saat dia mendengar dari mulut beberapa sosok ini, mereka terlihat tampak aneh. Namun setidaknya Xiaoyan dapat memastikan bahwa tempat ini bukanlah dunia Sensi maupun Taisu. Apakah rencana mereka sudah dimajukan? 2 sosok biru bertanya dengan ragu. Aku juga baru mendengarnya. Biarkan aku berbagi informasi situasi saat ini dengan kalian. Sosok biru ini menghadap sosok biru dengan 6 platform batu di bawah kakinya. Mendengar itu, sosok lain juga langsung saling berhadapan. Kamu memang benar, mungkin Taisu telah menyerbu Sensi, tetapi sayangnya situasi saat ini tidak meyakinkan. Salah satu sosok biru berkata, bahkan dia tidak menyembunyikannya selama pembicaraan, dan dia mengakui keaslian informasi tersebut. Tetapi jika berbicara secara logis tentang sumber daya yang dimiliki Sensi, seharusnya ada beberapa orang kuat dengan kekuatan dewa abadi. Meskipun Taisu memiliki bakat terlalu kuat dalam teknologi stick, tetapi nyatanya sebagian besar sumber daya yang dimilikinya kebanyakan berasal dari penjarahan dunia lain. Ditambah dengan keruntuhan dunianya, sehingga tidak ada cara untuk mempertahankan sumber daya itu, dan hanya bisa menutupi kekurangan sumber daya dengan menjarah lebih banyak sumber daya dari dunia lain untuk bertahan hidup. Saat mendengar ini, Xiaoyan mengangguk, kemudian dia menganalisa apa yang mereka katakan, dan itu menunjukkan bahwa sepertinya mereka tahu sesuatu tentang Taisu. Jadi Xiaoyan hanya mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian mengalihkan pandangannya seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Sensi. Namun berdasarkan dari sudut pandang percakapan mereka, sepertinya semua sosok ini berasal dari dunia yang berbeda, dan mereka semua berkumpul di sini hanya untuk berbagi informasi. Namun dari percakapan sederhana ini,
Xiaoyan dapat mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berkumpul di sini, yang menunjukkan bahwa mereka semua di sini adalah nyata. Meski begitu, mereka tidak benar-benar datang ke tempat ini dan mereka hanyalah kesadaran yang menggunakan harta atau semacamnya, kemudian membentuk ruang kehampaan mereka sendiri. Namun semua itu hanyalah tebakan Xiaoyan. Adapun keberadaan tempat ini, Xiaoyan belum bisa memverifikasinya. Sebelumnya, Taisu juga pernah menginvasi beberapa dunia, termasuk dunia tanpa batas yang telah mengalami kekalahan, dan itu di luar dugaanku. Jadi sekarang mari kita lihat apakah dunia Sensi dapat bertahan menghadapi invasi Taisu. Sosok nomor 4 menatap sosok lainnya dan terus berbicara, seolah-olah sepertinya dia menjadi pembawa berita di tempat ini. Aku pernah mendengar di Sensi ada orang yang sangat kuat. Jika pria kuat ini ada di Sensi, seharusnya tidak ada masalah, kan? Sosok nomor 6 bertanya kepada sosok nomor 4. Mendengar itu, sosok nomor 4 tertegun, kemudian dia menjawab perlahan. Ya, memang ada. Dia dilahirkan di Sensi dan dia bernama Su. Tepat ketika mendengar kata Su, dia berpikir dalam hatinya, mungkinkah yang mereka maksud adalah Suzan? Xiaoyan tidak berani melihat siapapun di sekitarnya, karena dia tidak tahu siapa yang mengawasinya. Bahkan saat mereka berbicara, Xiaoyan tidak melihat nomor 4 ataupun nomor 6. Pada saat ini, Xiaoyan hanya fokus pada dirinya sendiri. Dia masih mencari tahu mengapa dia bisa datang ke tempat ini, dan dia tidak mempertanyakan keberadaan bayangan hitam, serta apakah sosok itu mengawasinya. Xiaoyan tidak bisa memprediksinya, jadi dia tetap memilih menundukkan kepalanya dengan hati-hati. Dan saat posisinya terungkap, dia merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi rumit, karena siapa mereka dan apakah mereka sama dengan dirinya. Xiaoyan belum tahu jawabannya. Sementara itu, penampilan mereka adalah tubuh berwarna biru. Xiaoyan tidak tahu seperti apa sosok mereka yang sebenarnya, dan dia juga tidak tahu identitas apa yang mereka miliki sekarang. Namun saat banyak sosok biru ini berbicara, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki misteri besar, karena bagaimanapun dia adalah orang luar saat ini. Aku tidak tahu apapun tentang masalah ini. Aku hanya mendapatkan informasi dari percakapan mereka saat aku menariknya ke sini. Salah satu sosok berkata perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan juga cukup terkejut. Dia berpikir sangat mungkin salah satu dari mereka mengetahui identitas aslinya. Sebenarnya Yang Mulia telah lama mati untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin jika Shizun dan Yang Mulia tidak mati, Taisu mungkin tidak akan memiliki keberanian melakukan invasi ke Sensi. Dan alasan mengapa dunia tanpa batas dapat dikalahkan oleh Taisu, itu karena klan dewa asli di dunia tanpa batas terlalu gila dan sombong, sehingga menjadi masalah internal dan eksternal, dan Taisu mengambil kesempatan itu. Sosok nomor 6 berkata perlahan. Pada saat ini suara dari setiap sosok semua berbeda, meskipun itu kedengarannya sangat halus. Bahkan Xiaoyan tidak dapat membedakan jenis kelamin mereka sama sekali. Dia hanya dapat mendengar beberapa emosi bercampur dalam diskusi. Namun saat Xiaoyan mendengarkan nada bicara sosok nomor 6, seharusnya dia bukan berasal dari istana surgawi, karena bagaimanapun semua orang dari istana surgawi sangat membenci Yang Mulia sampai ke tulang mereka, dan mereka sangat mengharapkan Yang Mulia mati. Namun saat mendengar nomor 6 berkata, sepertinya dia memiliki penyesalan atas kematian Yang Mulia. Karena setelah kematian Yang Mulia, istana surgawi pasti akan mengambil alih Sensi, meskipun pada kenyataannya mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Mulia. Tetapi aku juga mendengar bahwa reinkarnasi Yang Mulia telah muncul saat ini. Namun jika dia benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, mengapa kekuatannya menjadi sangat lemah? Setelah nomor 6 terdiam sejenak,
dia melanjutkan bicaranya, dan sepertinya dia ingin menekankan apa yang disebut dengan rasa hormat pada Yang Mulia. Seolah-olah kalimat ini tampak polos dan sederhana, tetapi sebenarnya itu mengandung sedikit ancaman yang menunjukkan bahwa sosok nomor 6 benar-benar tahu keberadaan reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi dia menekankan bahwa reinkarnasi Yang Mulia masih terlalu lemah. Jadi dia dengan sengaja mengatakannya untuk memberitahu mereka bahwa semua orang bisa menggertaknya. Mendengar itu, Xiaoyan juga meragukan identitas sosok nomor 6. Jelas dia tidak tahu siapa sosok di balik tubuh yang berwarna biru ini. Sekarang aku berharap Sensi dapat mengatasi invasi besar ini. Bagaimanapun dunia Sensi sangat luas. Jika tidak, seluruh dunia akan benar-benar mengalami kekacauan besar. Sosok nomor 6 berkata sambil tersenyum, namun menganalisa dari kata-kata nomor 6, sepertinya dia menunjukkan ketulusan dan kesombongan di dalamnya. Setelah dia selesai berbicara, semua sosok di sekitarnya mulai terdiam, seolah-olah topik ini telah berakhir, yang membuat seluruh suasana menjadi sedikit sunyi dan menakutkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada sebuah suara keluar dari platform nomor 1 dan bertanya kepada Xiaoyan. Karena yang lainnya tidak mengenal Xiaoyan dan sosok ini mengambil inisiatif bertanya untuk pertama kalinya. Apakah kamu dapat membagikan informasi yang kamu ketahui? Tepat ketika Xiaoyan mendengar itu, dia merasa sangat aneh. Namun ketika sosok itu berbicara, sepertinya itu membuat semua sosok tertarik lalu menatap Xiaoyan. Seolah-olah sosok yang berbicara adalah raja mereka. Xiaoyan tertegun sejenak, kemudian dia berpikir di dalam hatinya. Apakah mereka semua pelayan raja ini? Namun dia juga harus menjawab pertanyaan raja ini. Biarkan aku berbalik dan berpikir sebentar. Xiaoyan berkata perlahan, kemudian dia menjadi terdiam saat ini karena dia juga tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Jika kamu berani mendekati Raja Roh Tiansun, secara alami aku bisa membiarkanmu pergi dan jelaskan mengapa kamu ingin mendekati Raja Roh Tiansun. Sosok itu berkata lagi, karena setelah beberapa saat Xiaoyan masih terdiam, jadi dia bertanya lagi padanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Xiaoyan menjawabnya, namun saat berbicara, dia membuat suasana menjadi sunyi, karena pertanyaan yang pertama mungkin bukanlah apa-apa, tetapi untuk pertanyaan yang kedua menyebabkan penuh ketegangan dan keraguan. Jika 9 sosok di sini memang tidak mengetahui identitas satu sama lain, maka dengan jawaban yang seperti itu, mungkin Xiaoyan tidak akan dicurigai. Dan dalam hal ini, Xiaoyan juga harus berhati-hati untuk dirinya sendiri. Dan jika diperhatikan dari percakapan sebelumnya, itu cukup membuktikan bahwa semua sosok biru tidak mudah diprovokasi. Karena jika mereka berasal dari dunia yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa mereka merupakan keberadaan terkuat dari dunianya masing-masing. Jika tidak, mereka tidak mungkin meremehkan invasi dunia Taisu ke Sensi dengan acuh tak acuh. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.